Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan kesempatan buat saya untuk presentasi pada sidang terbuka promosi doktor. Presentasi ini saya akan mengangkat judul peningkatan fitur pengenalan distorsi wajah 3 dimensi menggunakan hybrid PCA-NN. Judul ini saya angkat dari disertasi yang berjudul Deteksi Deformasi Wajah 3D menggunakan ekstraksi fitur berbasis PCA. Pada program doktor Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada promotor saya, yaitu Bapak Muhammad Haryadi STMSC PhD dan juga Bapak Dr. Suponomardi Susiki Nugroho STMT yang telah sangat membantu saya mengantarkan pada hari ini. Pada presentasi ini ada beberapa bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang latar belakang topik ini, kemudian permasalahannya, tujuannya, kemudian metode penelitian, hasil penelitian, dan kemudian kesimpulan. Latar belakang. Pemodelan wajah 3D adalah subjek yang sangat menantang dalam grafika komputer dan visi komputer. Terlebih pada model wajah 2D, kemudian ada model wajah 3D, benar-benar dapat menyampaikan deformasi wajah dan menunjukkan variabilitas melalui detail yang lebih besar. Dengan pemikiran ini, model wajah 3D telah diterapkan ke berbagai aplikasi yang melibatkan banyak hal, seperti film, animasi 3D, telekomunikasi, multimedia, dan lain sebagainya. Hal ini cukup menantang untuk melakukan pengembangan program yang sesuai untuk melakukan pengenalan wajah secara digital. Karena wajah manusia itu kompleks dan di setiap aspek berbeda-beda. Oleh karena itu, di dunia digital seperti ini, membuat sistem yang mencakup metode sebelumnya yang telah digunakan untuk mengidentifikasi mata adalah tugas yang tidak mudah. Langkah terpenting pada penelitian ini terdiri dari bagaimana mengekstraksi fitur yang benar dari ekspresi wajah untuk pengenalan objek. Tantangan utama adalah bagaimana fitur wajah dapat diukur sehingga mesin dapat mengidentifikasi mata. Studi yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti selama beberapa tahun terakhir ini mengungkapkan bahwa manusia menggunakan fitur wajah tertentu dengan cara mengenali pola mata. Proses identifikasi wajah manusia dengan program bantuan komputer, sebagian besar peneliti bekerja untuk menentukan ciri-ciri individu. Yang paling banyak adalah alis, mata, hidung, dan mulut. Ada juga pupil. Dengan memberikan perhatian mereka untuk mempresentasikan seluruh wajah, maka perkembangan pengenalan wajah menggunakan metode statistik sangat berkembang. Secara umum, pendekatan pengenalan wajah dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu pengenalan seperti berdasarkan fungsi,
tampilan atau berdasarkan template. Salah satu modul utama untuk sistem pengenalan wajah ini adalah fungsi ekstraksi fitur yang berdampak besar pada kinerja sistem secara keseluruhan. Selama beberapa dekade terakhir, ekstraktor fitur, deskriptor, encoder, dan decoder yang berbeda-beda telah diusulkan untuk pengenalan wajah 3 dimensi. Sementara banyak tinjauan literatur telah dilakukan pada algoritma pengenalan wajah 3 dimensi. Hanya beberapa studi yang telah dilakukan pada metode rekayasa fitur, apalagi model yang dapat dideformasi. Mereka memiliki peran penting dalam menyelesaikan situasi degradasi, seperti perubahan ekspresi wajah, oklusi, penuaan, penurunan atribut fisik, dan lain sebagainya. Ada banyak pekerjaan dalam pengenalan wajah dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah menemukan kemajuan dalam penggunaan yang sebenarnya. Beberapa algoritma yang digunakan untuk melakukan disklasifikasi menjadi pendekatan 2 dimensi dan 3 dimensi. Pendekatan 2 dimensi tradisional terutama dibagi menjadi 6 algoritma, yaitu PCA, LDA, ICA, SVM, NN, dan HMM. Ada peneliti yang memberikan saran, maksud saya, adalah teknik yang paling populer untuk menganalisa komponen utama, primary component, atau yang lebih dikenal dengan principal component analysis, yaitu PCA, yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Hal ini sebagian besar digunakan untuk mengurangi dimensi dan fungsi ekstrak di sebagian besar aplikasi pengenalan pola. Sebuah analisis menggunakan MCA dalam lingkungan FPGA adalah arsitektur yang dapat diskalakan dan memiliki kerangka kerja pengenalan wajah secara real-time yang baik. PCA modular telah dibuktikan dapat meningkatkan kinerja pengenalan wajah ketika gambar wajah memiliki ekspresi dan iluminasi yang berbeda. Proses dalam teknik pengenalan wajah secara umum dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengolahan, segmentasi, ekstraksi ciri, dan proses identifikasi dengan algoritma yang paling populer adalah PCA. Dengan metode PCA, ukuran gambar akan dilatih dan diuji dengan ukuran yang sama. Oleh karena itu, proses dalam normalisasi dilakukan dengan menyelaraskan area mata dan mulut. Nah, pada gambar ini bagaimana melakukan minimalisasi terhadap objek yang akan dilakukan atau yang akan diteliti. Semua gambar dalam proses pelatihan akan disimpan dalam matriks T di baris vektor. Dan baris ini mewakili sumber gambar yang diproses. Kemudian nilai rata-rata akan dikurangi dari masing-masing citra sumber pada matriks T. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai vektor eigen dan nilai eigen dari matriks covariance S. Vektor eigen merupakan nilai yang dihasilkan dari pengurangan ukuran yang menghilangkan beberapa informasi yang tidak perlu, melakukan reduce, dan memecah struktur pola wajah menjadi komponen-komponen yang tidak berhubungan dengan bentuk wajah itu sendiri. Dalam pekerjaan ini, kami memanfaatkan PCA dengan mengurangi nilai vektor eigen. Meski PCA meminimalkan fitur wajah 3D, bukan berarti PCA akan berdampak negatif
pada hasil akurasi dan waktu komputasi. Permasalahannya yang kami angkat adalah bagaimana meminimalkan jumlah fitur wajah 3D tanpa mengurangi hasil akurasi atau waktu komputasi. Tujuannya yaitu meningkatkan akurasi dari teknik yang menggabungkan dua metode dari proses pengenalan wajah 3 dimensi menggunakan PCA dan NM. Meningkatkan kecepatan komputasi yang dihasilkan dengan teknik tersebut. Metode penelitian. Pada metode ini, kami menggunakan spesifikasi hardware, yaitu prosesornya Intel Xeon dual core dengan memori 8. Ini yang akan kita gunakan. Metode penelitian selanjutnya adalah seperti pada gambar, adalah pertama kita menggunakan data citra wajah. Data citra wajah ini kita mengambil dataset dari University of York. Kemudian kita melakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini kita menggunakan PCA. Hasil ekstraksi fitur ini berupa eigenvalue akan diumpankan ke neural network. Kemudian neural network melakukan training, kemudian diproses menghasilkan klasifikasi, kemudian adalah seberapa akurat sistem ini dapat menyelesaikan persoalan. Oke, lanjut. Ini untuk processing. Ini salah satu contoh satu wajah dengan 15 pose atau ekspresi. Ya. Yang dilakukan pada langkah pra-processing dataset ini adalah melakukan normalisasi lebar citra, kemudian melakukan ekualisasi histogram, kemudian melakukan transformasi ke skala abu-abu, kemudian mengurangi gambar wajah menjadi beberapa piksel untuk meningkatkan kualitas wajah pada gambar tersebut menggunakan model pemerataan histogram. Oke. Langkah penting selanjutnya dari proses pengenalan wajah adalah mengekstraksi fitur wajah. Ekstraksi dilakukan untuk menemukan bagian penting dari wajah manusia. Beberapa fitur wajah adalah kontur dari semua area kritis di sekitar mata, hidung, dan mulut. Prosesnya dimulai dengan membuat model garis fitur yang digunakan untuk mengurangi atau menggambar bentuk rotasi dan bagian dari titik fitur wilayah yang diekstraksi. Oke. Kemudian ini adalah kegiatan ekstraksi fitur yang dilakukan oleh PCA. Nah, pada eigen value dan eigen vektornya, di sini eigen phase descriptor, yaitu mengurangi vektor dimensi tinggi dalam sebuah dimensi vektor, baik itu teks, suara, dan ini kita lakukan kepada wajah. Ada beberapa kasus yang bisa kita lakukan agar terjadi pengurangan waktu komputasi yang signifikan, tetapi tidak ada pengaruh pada tingkat pengenalannya. Nah, ini kita gunakan untuk membentuk kombinasi linear dari nilai eigenphase dengan mempresentasikan banyak citra wajah secara akurat. Hanya wajah dengan nilai terbaik
yang mendekati data wajah asli dengan nilai yang paling besar. Nilai terbaik dari Eigenface mencakup setiap subruang karena kita menggunakan beberapa dimensi seperti yang dinyatakan pada slide sebelumnya. Nah, ini juga akan menghitung perbedaan kumulatif untuk setiap wajah yang diukur dan nilai ruang wajah rata-ratanya. Kemudian menghitung dataset berdasarkan langkah-langkah seperti pada gambar tersebut. Nah, setelah dari proses PCA ini muncul nilai eigenvalue-nya, maka pada PCA facial descriptor akan dilempar ke neural network. Ini adalah langkah-langkah utamanya yang kami pakai dalam penelitian ini. Pada NN, sampel yang digunakan dalam analisis ini menggunakan kumpulan foto wajah manusia dengan berbagai kondisi. Ukuran piksel dengan 256 derajat keabu-abuan. Untuk beberapa subjek, gambar diambil pada waktu yang berbeda dengan variasi exposure ekspresi wajah. Kemudian gambar awal diubah ukurannya menjadi besaran dimensi total dari ruang tampilan. Besarnya adalah 1600 dari 40 kali 40 dimensi. Nilai M dari Eigenface dihitung menggunakan algoritma PCA. Pada percobaan awalnya, dari jumlah wajah manusia di setiap ruang, wajah divariasikan untuk menentukan jumlah deskriptor wajah pada gambar. Nah, sedangkan NN sendiri yang kita gunakan untuk melatih jaringan dengan jumlah deskriptor wajah. Masukannya itu berasal dari data wajah orang yang sama. Selama pembelajaran berlangsung untuk jaringan individu. Sebaliknya, kita gunakan jaringan yang berbeda untuk contoh negatif. Nah, sebanyak 60% dataset yang kita masukkan untuk dilakukan pelatihan NN. Kemudian kita lakukan pengujian dengan nilai bobotnya diperbarui. Kemudian seluruh nilai hasil kerja globalnya muncul di seluruh dataset. Itu adalah metode yang kami gunakan. Kemudian model arsitekturnya seperti ini, ada input layer, ada beberapa layer, kemudian ada hidden layer pertama, hidden layer kedua, dan kemudian output layernya. Bagaimana dengan hasilnya? Pada percobaan kali ini, setelah kita membagi komposisi data 60-40, masing-masing tahap pelatihan dan pengujian. Pada tahap pelatihan, jumlah citra ditambah satu langkah, yaitu set awal 20 citra. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan 20 citra awal, dataset pelatihan untuk setiap wajah subjek memenuhi nilai 100%. Kemudian dilakukan proses pengujian pada 40 data wajah yang masing-masing berjumlah 10. Gambar dalam database pelatihan nilai ambang batas didasarkan pada jarak Euclidean dengan nilai minimum. Jarak Euclidean adalah jarak antara nilai proyeksi citra uji dan proyeksi semua citra pada tahap pelatihan.
tahapan citra uji memiliki jarak nilai minimum dengan citra yang sesuai pada tahapan pelatihan. Nah, dari gambar ini kita akan melihat bahwa terjadi persilangan ya untuk hasil penelitian yang FRR dan FAR ini, yaitu pada threshold 4. Nah, ini adalah nilai optimal yang bisa kita lakukan. Nah, untuk PC-nya, prinsipal komponennya, ini adalah contoh kami melakukan generate prinsipal komponen awalnya 100, tapi kita lihat ini 40 yang pertama. Garis merah yang bawah adalah komponen utama. Jadi mulai 1 sampai 40, kemudian yang garis hijau di atas itu adalah akumulasi variasi. Nah, ini terlihat pada jumlah komponen utama senilai 17, itu ternyata akumulasi variasinya sudah di atas 80%. Artinya kita sudah bisa menggunakan 17 komponen utama ini untuk mendapatkan hasil terbaik untuk deteksinya. Karena semakin banyak komponen utama yang kita gunakan, maka tingkat komputasinya semakin lama. Ini contoh 100 komponen. Ini tetap di sini muncul 17 untuk nilai di atas 80% yang kita gunakan. Nah, ini hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa menggunakan 10 dataset, kita membutuhkan waktu 638 milisecond, 20 data citra, kita membutuhkan 743 milisecond, 30 data citra, menggunakan waktu 773 milisecond, kemudian data citranya 40, membutuhkan waktu 812 milisecond. Nah, sedangkan perbandingan waktu dengan penelitian yang sudah ada, ini terlihat bahwa ada perbedaan, bahwa menggunakan PCA yang kami lakukan, waktu komputasinya lebih rendah, lebih cepat ya, waktu komputasinya lebih cepat daripada penelitian yang kami jadikan referensi pada nomor 70 ini. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memaparkan teknik-teknik yang menggabungkan dua metode untuk meningkatkan nilai akurasi dari proses deteksi wajah 3 dimensi menggunakan PCA dan NN. Nilai akurasinya bervariasi, ya kan? Tetapi lebih baik dengan komputasinya lebih cepat 0,7 hingga 1,1 detik. Nah, kemudian kita punya rencana penelitian selanjutnya adalah bagaimana proses NN tadi kita terapkan menggunakan deep learning. Oke, ini pencapaian selama kami studi di S3. Yang pertama, jurnal internasional tindak Scopus yang akan terbit pada tahun ini. Kemudian ini ada revisi, kemarin saya lihat adalah bulan April 2021. Kemudian yang kedua adalah T-Index Thomson Reuters World of Science, sudah terbit tahun 2018. Kemudian seminar internasional sudah kami lakukan pada tahun 2013. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk penelitian ini.
Ya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama masukan yang sangat luar biasa dari Bapak-Bapak penguji saya. Yang pertama Prof. Heri, yang kedua Pak Ketut, dan yang ketiga Pak Nemuel. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.